Halo semuanya, selamat datang di Nice Study Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal uji kompetensi untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan soal untuk paket yang pertama, yaitu membuat aplikasi SPP online atau pembayaran SPP untuk siswa. Nah, di sini aplikasi yang saya gunakan tiga aplikasi utama, yaitu ada Google Chrome, kemudian ada SAM, kemudian ada Sublime Text, dan kalian bisa gunakan aplikasi lain sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja untuk aplikasi yang digunakan. Lalu untuk soal uji kompetensinya kita langsung coba baca saja untuk soalnya. Jadi di sini untuk paket 1 kalian diminta untuk membuat aplikasi pembayaran SPP dengan waktu pengerjaan 16 jam, berarti sekitar 2 hari dengan satu harinya 8 jam. Kemudian di sini ada petunjuk umum, kalian bisa baca sendiri. Itu untuk petunjuk pelaksanaannya. Kemudian ada daftar peralatan, di mana daftar peralatan ini biasanya disediakan oleh sekolah. Lalu di bagian soal dan tugas, nah ini yang kalian harus perhatikan di bagian soal atau tugas. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat aplikasi SPP. Kemudian kalian diminta untuk membuat platform terserah dari desktop, website maupun mobile. Nah, untuk case kali ini kita akan mencoba menggunakan website. Lalu kalian diminta untuk instalasi software, yaitu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kemudian di sini ada fitur aplikasi yang harus kalian perhatikan. Nah, ini adalah fitur yang harus kalian kerjakan, di mana pada fitur kali ini kalian diminta untuk bisa login logout, kemudian bisa melakukan CRUD untuk data siswa, petugas, kelas, SPP, melakukan entry transaksi, melihat history, dan melakukan generate laporan. Dan user yang bisa menggunakan adalah administrator, petugas, dan siswa dengan fiturnya yang dicentang ini. Lalu kalian diminta untuk menginvestasikan DFD-nya menjadi tampilan UI seperti berikut. ABC ini kalian tinggal perhatikan untuk soalnya. Kemudian ada nomor 5 diminta untuk membuat basis data dengan store procedure, function, trigger. Kemudian kalian diminta untuk membuat commit dan rollback. Kemudian kalian diminta untuk coding menggunakan PBO. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan secara cepat, yaitu kita akan skip untuk bagian function, store procedure, dan bagian PBO-nya. Nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk gambar kerja di sini kalian sudah disediakan IRD untuk database yang digunakan. Jadi di sini terserah kalian bisa menggunakan database ini atau kalian bisa membuat sendiri untuk database-nya. Nah, untuk kali ini saya akan coba untuk menggunakan database dari IRD yang sudah diberikan. Lalu kita lihat di bagian file resource. File resource di sini terdapat template admin, PHP framework, JavaScript framework, gambar, dokumentasi, dan CSS frameworknya. Nah, untuk template admin di sini ada 4 template, ada admin kit, LTE, SB admin 1, dan SB admin 2. Di sini kita akan coba menggunakan template admin kit ini. Nah, templatenya seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita coba untuk tahap pembuatan. Tahap pertama adalah membuat database terlebih dahulu. Pastikan SAM kalian sudah aktif. Di sini SAM-nya saya aktifkan terlebih dahulu. Kita start di Apache dan MySQL. Oke, setelah aktif kita langsung saja buka untuk pembuatan database-nya localhost/phpMyAdmin. Oke, kita lihat di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tabel yang bisa kita buat. Lalu kita buat database baru dengan cara menekan new di sini. Kita buat database baru dengan nama UKK misalnya SPP. Lalu di sini kita buat database pertama untuk tabel siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kolom untuk data siswa. Oke. Nah, data siswa memiliki NISN, NIS, nama, ID kelas, NISN, NIS, nama, kemudian ID kelas, lalu ada alamat, nomor telepon, dan password. Alamat, nomor telepon, dan password. Kemudian atributnya kita sesuaikan char 8, char 10, char 35,
Ini char, char, char 10, char 8, char 35. Lalu ID kelasnya integer, alamatnya teks, kemudian nomor telepon varchar. Alamat teks, nomor telepon varchar, password varchar dengan panjang 13 dan 32. Lalu di sini untuk NISN kita buat primary key. Ini ubah jadi primary key. Oke, kemudian sisanya kita centang untuk nulnya. Lalu kita save. Kemudian untuk tabel pembayaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terdapat 8 kolom. Kita buat baru lagi pembayaran. Kita buat 8 kolom. Lalu isinya ada ID pembayaran, ID petugas, bayaran, ID petugas, kemudian NISN tanggal bayar, kemudian TGL bayar. Lalu kita buat bulan bayar, tahun bayar, bulan bayar, dan tahun bayar. Selanjutnya kita buat ID SPP jumlah bayar. Untuk tahun, tahun dibayar. Tahun dibayar. Lalu di sini ID pembayaran, ID petugas, integer semua, NISN char 10. Char 10. Untuk yang integer 11 nggak usah diisi karena dia otomatis, integernya dia 11. Kemudian tanggal bayar kita buat date. Lalu bulan bayar varchar 8, tahun bayar varchar 4. Varchar 4 dan 8. Lalu ID SPP integer, jumlah bayar juga integer. Oke. Kemudian kita centang auto increment, ini otomatis primary, sisanya kita centang 0. Save. Kemudian kita buat untuk petugas 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5. Kita buat petugas, di klik database-nya lagi, kita tabel baru, petugas isinya 5. Kita create, kemudian ID petugas, username, nama petugas, dan level. Kita isi ID petugas, username, password, nama petugas, kemudian level. Untuk ID petugas integer, sisanya varchar 25, 32, dan 35. Varchar itu 25, 32, dan 35. Untuk level kita setting enum. Nah, di sini permintaannya adalah admin dan petugas. Berarti untuk enumnya kita kasih petik admin, tutup petik lagi, koma, petik lagi petugas, kemudian petik lagi. Oke, kemudian kita centang auto increment untuk ID petugas. Lalu kita centang 0 untuk sisanya. Oke, sudah. Selanjutnya untuk SPP kita butuh 3. Berarti kita buat klik database-nya lagi. Buat SPP isinya kolomnya 3. Dan di sini ada ID SPP tahun nominal. ID SPP kemudian tahun dan yang terakhir nominal. Untuk tipe datanya integer semua. Oke, kita centang AI untuk ID SPP-nya, sisanya kita centang 0. Oke, kita simpan. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3, 3 juga. Kita klik database-nya lagi, kelas. Kita kasih 3. Kita create. Di sini ada ID kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. ID kelas, kemudian nama kelas, kompetensi keahlian.
kelas, kemudian kompetensi keahlian. Ini kita buat varchar, ini varchar, ini 10, dan ini 50. Oke, ini auto increment, sisanya kita centang 0. Oke, kita save. Kemudian yang terakhir, kita akan buat untuk lognya, sama. Kita klik database-nya, kemudian pilih logs, lalu 3, kemudian ID log, ID saja, pesan dan tanggal. ID, pesan, dan tanggal. Oke, semuanya ini kita buat integer, varchar, dan date. Varchar 255, dan terakhir ini date. Oke, kita centang AI, sisanya 0, 0. Dah, jadi ini adalah tabel yang sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan yang ada di soal. Lalu, selanjutnya kita akan buka ke bagian desainer. Nah, di bagian desainer ini adalah beberapa tabel yang sudah kita buat, tapi di sini belum terhubung sama sekali. Seperti di sini, kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan kode SQL. Jadi kalian tinggal buka di bagian SQL, terus kita lihat nih apa yang harus dihubungkan. Yang pertama, di sini ada pembayaran. Pembayaran itu terhubung kemana? Misalnya pembayaran terhubung dengan petugas. Berarti kita buat alter table, kemudian nama table tadi pembayaran, kemudian add foreign key. Untuk apa kolomnya? Di sini penghubungnya. Di sini adalah pembayaran adalah ID petugas. Berarti kita buat foreign key dalam kurung ID petugas. Kemudian reference kita masukkan table reference-nya. Jadi table reference-nya atau table yang ini jadi primary itu di bagian petugas. Berarti kita tulis tabelnya petugas, lalu dalam kurung ID petugas. Oke, ini kita copy aja karena kita akan gunakan berkali-kali. Kemudian kita go. Oke, setelah kita go, kemudian kita lihat bagian desainer. Nanti di sini pembayaran dengan petugas otomatis akan terhubung. Nah, di sini otomatis dia akan terhubung. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke SQL lagi untuk tabel yang lain. Ini sudah pembayaran ke petugas, sekarang pembayaran ke siswa. Siswa ini penghubungnya adalah NISN, berarti kita paste coding yang tadi kita copy untuk query-nya. Di sini kita tulis pembayaran, di sini penghubungnya adalah NISN, kemudian di sini kita hubungkan siswa, dan di sini adalah ID NISN untuk penghubungnya. Kemudian kita go lagi, langsung saja lanjut, siswa sudah. Untuk pembayaran selanjutnya pembayaran ke SPP. Berarti kita paste lagi coding yang tadi. Ini jadi ID pembayaran. Lalu di sini reference-nya pembayaran dan ID pembayaran sebagai kolom penghubungnya. Kita go lagi. Sebentar. Oh, ID SPP, sorry. Di sini ID SPP dan di sini ID SPP. Oke, kita go lagi. Selanjutnya, ini untuk pembayaran ke SPP sudah. Selanjutnya kita ke siswa ke kelas. Berarti penghubungnya ID kelas. Berarti kita paste yang tadi. Ini siswa. Penyamannya adalah ID kelas. Lalu di sini ID kelas, kelas, dan penghubungnya juga ID kelas. Oke, lalu go. Lanjut, ini sudah. Oh, berarti sudah terhubung semua. Kalau kita lihat di bagian desainer, otomatis ini akan terhubung. Ini petugasnya, ini siswa, ini untuk kelasnya, lognya tidak terhubung dengan tabel manapun. Kemudian di sini ada SPP. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini sudah 3 terhubung, kemudian ada kelas ke siswa. Oke, nah kira-kira seperti ini.
untuk membuat database-nya. Selanjutnya, setelah database sudah dibuat, selanjutnya kita coba untuk memasukkan user untuk siswa, kemudian user untuk petugas. Jadi siswa contoh di sini saya insert lagi data baru, listnya misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian namanya misalnya Aldo. Kemudian ID kelasnya. Nah, di sini kan kelasnya belum ada. Kita tambahkan kelas terlebih dahulu sebelum menambahkan siswa. Jadi kita insert misalnya nama kelasnya RPL. Kemudian kompetensi kelasnya misalnya 11 atau 12 RPL. Lalu kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak. Oke. Kemudian di bagian siswa kita tambahkan untuk user yang nanti login, listnya misal 1, 2, 3, 4, namanya Adrian. Kemudian ID kelasnya kita pilih nih, kita ambil yang 11 RPL. Alamatnya misal Metro. Lalu nomor teleponnya kita isikan 08 123 123, passwordnya misalnya di sini kita setting Adrian juga. Atau 1234 juga. Lalu di bagian password kita ubah jadi MD5. Oke, kemudian kita go. Nah, ini sudah jadi untuk tabel siswa datanya. Kemudian untuk petugas kita akan tambahkan usernya, yaitu untuk user yang pertama adalah petugas. Kemudian passwordnya juga petugas. Dan pastikan untuk bagian password kalian pilih MD5 ya, karena kita akan enkripsi untuk passwordnya. Nama petugasnya misalnya petugas juga. Levelnya kita pilih sebagai petugas. Kemudian untuk user admin, username-nya kita setting admin. Kemudian passwordnya admin juga. Di sini kita setting MD5. Dan di sini kita nama petugasnya misalnya administrator. Lalu di sini levelnya dia sebagai admin. Oke, kita go. Kita lihat di browse, di sini sudah ada 2 user untuk petugas, yaitu admin dan petugas. Lalu untuk siswa sudah ada Adrian dengan NIS 1234 dan password 1234 dan ini sudah dienkripsi. Kemudian setelah kita membuat data usernya, langsung saja kita ke aplikasinya. Jadi kita buka folder terlebih dahulu, kita buka di folder SAM, htdoc, kita buat folder baru. Misalnya new folder namanya UKK SPP. Oke, sudah. Kemudian setelah UKK SPP, kita buka aplikasi kita. Jadi kita buka Sublime untuk editor. Ya, kalau kalian menggunakan VS Code silahkan atau menggunakan yang lain. Oke, kita buka folder tadi yang sudah kita buat di C, kemudian SAM, htdoc, UKK SPP. Kita select folder. Oke, yang lama ditutup. Nah, ini tempat coding kita. Kemudian di sini tahap pertama kita buat pasti adalah koneksi. Kita new file, simpan dengan nama koneksi.php. Karena terhubung dengan database, langsung saja kita buat koneksinya. Gelar koneksi sama dengan MySQL connect localhost. Kemudian passwordnya root dan kemudian username-nya root, passwordnya kita kosong. Lalu pilih database-nya. Di sini database kita diberikan nama UKK SPP. Berarti kita berikan di sini namanya UKK_SPP. Oke, koneksi selesai. Selanjutnya kita buat halaman indeksnya. Klik kanan new file, simpan namanya index.php. Oke, di sini kita php include koneksi yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah, kita buka di browser localhost / nama folder tadi UKK SPP. Oke, kalau sudah kosong berarti koneksi database-nya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menggunakan template yang ada di folder UKK tadi. Ada UKK. Nah, di sini ada template admin. Kita akan gunakan admin kit. Kita akan coba ekstrak untuk admin kitnya. Oke, di sini sudah ada beberapa file. Kita ambil di folder static. Itu kan kalau kita buka di halaman indeks, tampilannya seperti ini. Jadi ini kita langsung copy saja. Untuk satu folder di sini ada CSS, IMG, dan JS.
kita buka di sini. Kita paste di dalam folder htdoc yang kita buat tadi. Di C, kemudian sum, htdoc, ukk-spp. Nah, ini kita paste untuk resource-nya. Kemudian, untuk halaman indeksnya, nah indeksnya kan seperti ini. Kalian tinggal Ctrl U saja, di sini kan muncul kodenya, Ctrl A. Ini kita copy, terus kita masukkan ke dalam indeks PHP yang sudah kita buat. Ini simpan dulu, nah ini kita paste di sini. Dah. Jadi kodenya sudah otomatis masuk untuk indeksnya. Dan kita simpan, kalau kita refresh di bagian ini UKK, otomatis halaman indeksnya sudah dibuat.